dipersembahkan oleh Mas Mose. Miyota ini boleh kalau saya sebutkan mungkin masih seumur jagung ya, masih dikatakan 2 tahunan kan, masih belum cukup panjang gitu. Artinya kesempatan untuk berkembangnya juga sangat besar gitu di situasi yang seperti sekarang gitu. Artinya juga mungkin banyak pikiran, tenaga dan waktu yang tercurah untuk perusahaan ini. pastinya. Masih ada waktu untuk kegiatan yang lain? Masih juga sih, Masih? tergantung harinya gitu Tergantung ya, harinya? seperti apa dan lagi ini. Tapi kalau misalnya di luar pekerjaan juga, saya suka emang mengeksplor lebih sih Oke. terkait teknologi. Memang secara dasarnya saya juga memang interested Di sana. dengan teknologi, perkembangan perusahaan-perusahaan dan gimana yang di luar itu bisa sampai sukses sekali. Purpose-nya mereka itu biasanya sangat kuat gitu dan inspiring. Dan itu yang mungkin menular gitu ke saya, kenapa saya sangat terinspire. Tapi di luar itu mungkin paling main musik gitu ya. Musik? Sedikit-sedikit ya. Ini alat musik apa yang biasanya dimainkan? Oh, kalau Atau nyanyi? ya nggak terlalu sih nyanyi. udah capek suaranya biasanya di kantor. Jadi paling gitar, bass, kadang-kadang piano, saxophone yang recently gitu sih. Itu untuk apa namanya, kesenangan sendiri atau biasanya juga bersama kawan-kawan, apa istilahnya, nge-jam atau apa gitu? Ada sih, kalau misalnya jam session gitu, itu yang susah tuh. Biasanya kan harus nyari waktunya tuh, wah ribet banget gitu. Tapi kalau sama temen-temen tuh senang, tapi nggak tanpa sama yang lain pun. Kalau misalnya saya ada waktu luang, pasti biasanya nyentuh sedikit gitu. Pasti akan nyentuh? Nyentuh sedikit untuk apa ya, bukan dengan tujuan merelaksasi sih, tapi emang sudah terbiasa aja dari dulu gitu, masuk kayak in the zone gitu ya. Sedikit. Kalau soal mencari informasi mungkin dengan membaca buku, internet dan segala macam, itu mungkin pasti akan ada korelasi dengan bisnis, dengan perusahaan. Mungkin. Gitu ya? Tapi kalau tergantung. soal musik, ada nggak pernah terpikir bahwa ketika bermusik, ini nampaknya juga sesuatu yang dengan makna yang berbeda, ini bisa juga loh diaplikasiin di perusahaan gitu. Pernah nggak terbesit kayak gitu? Sebenarnya kalau dari musik itu ya, kita untuk orang yang main musik juga gitu mungkin paham gitu. Sangat menimbulkan kesenangan gitu. Kalau misalnya kita sedang bermain musik, kita merasakan kita tidak melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa di-capture dengan hal lain gitu. Dan mungkin buat orang lain beda-beda. Ada yang kalau saya musik, ada yang mungkin sport, olahraga gitu, atau hobi main game atau yang lainnya pun. Nah, sebenarnya kalau yang saya pikirkan dari musik dan kaitannya dengan ini itu, sebenarnya nggak banyak orang mungkin yang sanggup bisa mengenjoy musik beda-beda orang bisa mengenjoy musik dan menikmatinya tuh bisa beda-beda. Dan tujuan dari Miyota ini sebenarnya salah satunya adalah menaikkan standard of living, bukan yang dari tengah atau atas ke atas saja, tapi yang dari bawah juga makin ke atas, supaya mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih luas dari keharusan untuk hidup aja gitu. Jadi leisure-nya itu juga bisa terenjoy kalau misalnya standard of living dari semua sisi, bawah, tengah dan atas itu bisa sama-sama naik semua. Itu sih salah satu harapannya. Nah, ini karena kebetulan ngomongin soal harapan, ini kan Miyota baru berumur sekitar 2 tahun dan sekarang sudah berada di posisi sekarang. Ada nggak target tertentu dari Mas Mose, mungkin jangka menengah atau jangka panjang, 5 tahun ke depan mungkin, Anda ingin Miyota ini seperti apa? Pastinya semua perusahaan ada tujuan dan goal beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ke depannya. Dari segi financial dan juga mungkin dari segi kita sudah bisa meng-create platform sebanyak apa, kita ekosistemnya bisa sematang apa, kolaborasinya dengan siapa saja. Tapi mungkin yang paling penting menurut saya, bagi saya sendiri, itu adalah untuk menginspire khususnya engineers gitu ya di masyarakat kita di Indonesia ini, bahwa kita tuh juga bisa gitu. Soalnya kebanyakan engineers tuh pasti
mereka wah cepat-cepat mau kerja di katakanlah luar, di perusahaan besar. Kita tahu lah beberapa perusahaan besar yang ternama global itu. Sebenarnya kita tuh juga bisa gitu. Sebagai perusahaan Indonesia ini, saya tidak mau orang melihat kita hanya di level nasional gitu. Okay. Kita tuh sebenarnya sanggup loh orang-orang kita. Anda yakin level global bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia termasuk Miyota itu juga sebetulnya bisa compete di level global? Pasti, saya sangat yakin itu. Sangat yakin. Karena orang-orang kita tuh hebat sekali lah, gitu menurut saya. Jadi yang nggak lulus pun kayak mungkin lulusan SMK bisa compete di level global. Itu adalah fakta ya? Itu sudah fakta, itu ada beberapa contoh-contohnya juga. Dan kita itu sebenarnya jangan takut bahwa kita tuh bisa compete di level situ, karena jangan merendahkan diri sendiri ya. Jangan merendahkan diri dan jangan takut sih. Soalnya kebanyakan orang itu mikirnya wah kita nggak sanggup jadi kita harus sama luar. Sebenarnya kita itu kalau kita memang solving problems yang memang menjadi masalah besar bagi Indonesia dan juga dunia gitu, itu tidak tertutup kemungkinan bahwa solusi yang kita bawa ini dibutuhkan dan bisa diutilisasikan sampai di tingkat global itu. Itu adalah tadi harapan Anda terhadap perusahaan. Kalau Anda sendiri secara pribadi apakah punya target tersendiri? Atau ini ada hubungannya sebetulnya target Anda itu juga adalah target dari perusahaan? Atau bagaimana? Sebenarnya saling nyambung sih target perusahaan dan target saya sendiri ya. Soalnya kalau saya tuh sangat ingin untuk semua orang tuh bisa mempunyai standard of living yang lebih di atas lah. Karena nggak semua orang itu diberi kehidupan yang nyaman gitu. Harapannya dengan semua orang bisa naik dari standard of livingnya mereka, itu semuanya bisa menikmati hidup yang lebih nyaman gitu. Dan itu harapan saya pribadi yang kebetulan Miyota itu salah satu tempat di mana kita bisa mewujudkan itu harapannya. Dan kalau Miyota bisa berkontribusi terhadap peningkatan standard of living itu sudah tercapai tujuannya ya? Itu saya sudah sangat senang. Tapi standard of living itu menurut saya tidak ada ujungnya ya. Itu kan selalu continuous gitu. Jadi dari standard of livingnya, secara standard of living itu naik terus dan juga menginspire semua engineers dan juga yang lainnya bahwa kita tuh bisa di level global gitu, produk yang solusi yang kita provide itu harapannya create positive feedback loop supaya saling improve gitu dari karyawannya, kliennya dan segala macam. Dan juga masyarakat pastinya. Baik, Mas Mose, terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan kita. Kasih banyak Mas Rudi. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Mose Panjaitan, CEO Miyota. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.